Untuk apa saya sholat kemudian sementara setelah sholat saya miskin? Sholatmu itu bukan untuk menukar hartamu. Sholat itu bukan voucher. Tarkul amal li ajlin nasi riyaun. Ketika kamu meninggalkan perbuatan baik karena takut dipuji oleh manusia, itu riya. Saya takut datang sholat ke masjid, sholat subuh karena takut ketahuan Pak RT, itu riya. Saudara yang tidak mau sholat ke masjid karena takut dipuji orang, itulah riya. Karena takut dipuji orang sampai nggak mau datang ke masjid, itulah hakikatnya riya. Jadi biarkan saja berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid dengan pikiran macam-macam itu biarin saja dulu. Karena tidak mungkin kita manusia ini tiba-tiba langsung ikhlas sama Allah, itu tidak mungkin. Yang langsung ikhlas sama Allah itu siapa? Yang langsung ikhlas kepada Allah itu hanyalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia masih namanya manusia seperti kita ini pasti, maka jangan khawatir ketika kita berbuat di dalamnya masih ada niat macam-macam, itu biarkan saja dulu. Karena toh ketika nanti kita masuk masjid, salat kita, ujungnya niat salat itu apa? Lillahi ta'ala. Jadi tadi awalnya yang berangkat dari rumah pengen kelihatan orang, itu hilang sudah. Lantas yang kedua, wal amalu li ajlin nasi syirkun. Adapun perbuatan yang karena pengen dipuji oleh manusia yang lain, itu bukan riya tapi syirik. Tapi untuk langsung ikhlas itu kan tidak mudah. Oh iya. Jadi caranya adalah bagaimana kita melaksanakan amal atau perbuatan itu biarkan saja dulu. Sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal mulanya juga beramal seperti itu. Tidak langsung tiba-tiba ikhlas kepada Allah. Ada di antara para sahabat yang niatnya pengen dilihat oleh Nabi. Ada di antara para sahabat itu yang niat sholatnya pengen dilihat oleh sahabat yang lain, itu ada. Apalagi kita yang datang ke masjid pengen ini pengen itu. Ada nggak yang subuh ini kira-kira ini guyon saja pagi. Kira-kira pagi ini ada nggak di antara kita yang niat sholat datang ke masjid itu pengen lunas hutang? Ada? Ada kan? Itu saya. Lain itu namanya manusia itu seperti itu. Maka oleh karenanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis sahih Muslim nomor hadis 118, Rasulullah mengatakan badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal saleh, kata Rasulullah. Waktu kita tidak banyak, kesempatan kita tidak panjang. Paling umur kita paling lama 70. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati baina 60 wa 70. Umur umatku ini tidak akan lebih antara 60 sama 70 tahun. Beliau ada berapa? Bukan nakut-nakutin. Belum tumbuh gigi beliau kan? Abah, berapa Abah? Ada 17. Masya Allah, keajaiban dunia ini. Tapi tidak usah takut Abah, tidak usah takut. Justru yang harus takut itu saya. Lah malaikat itu kan nggak pernah nanya, umurmu berapa? 50. Oh masih lama. Ini yang depan saya ini masih muda-muda. Wah, umur saya masih 17 tahun, umur saya masih 20. Kalau umur saya 70 masih ada 50 tahun lagi. Bukan itu. Malaikat juga nggak pernah tanya, sampean sudah tobat belum? Kalau belum tobat dulu, nanti baru saya cabut. Nggak ada. Maka oleh karenanya kata Rasulullah, badiru bil amal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah kalian itu beramal salih sebelum fitnah datang kepada kalian, dan fitnah itu datangnya begitu cepat sebagaimana gelapnya malam, gelap gulita yang berlalu begitu cepat di antara kalian. Fitnah yang akan terjadi itu apa? Hari ini terjadi. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seseorang pada saat itu kata Nabi, paginya beriman kepada Allah, tiba-tiba sore dia menjadi kafir kepada Allah. Kekafiran itu mudah, karena masuk surga gampang, masuk neraka juga gampang. Masuk surga itu bayar enggak? Masuk surga bayar enggak? Hah? Mohon maaf, masuk WC berapa? Hah? Itu kalau kencingnya enggak 2 kali ya. Kalau kencingnya 2 kali 2.000 itu. Masuk hammam, baitul khala. Tempat yang paling buruk itu, baitul khala, WC.
Tapi kalau kita WC di pasar bayar gitu. Surga itu antara bayar sama tidak. Tidak usah bayar pakai uang, tapi membayar itu dengan rasa ikhlas kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang duduk di masjid ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikhlas itu berat. Kata Nabi, paginya dia beriman kepada Allah. Pagi dia iman kepada Allah. Ini kan kita bangun tidur nih beriman. Tadi kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nashur. Habis itu kemudian kita masuk ke hammam, masuk ke WC, kita cuci muka, kemudian setelah itu kalau memang di rumah ada tempat lain sebaiknya tidak usah wudu di WC. Karena itu makruh, ya. Itu para ulama fikih itu memakruhkan karena alasannya apa? Khawatir ada percikan najis di dalamnya. Dan karena memang WC itu seburuk-buruknya tempat. Jadi kalau masuk WC jangan lama-lama, Pak. Masuk WC lama-lama bawa rokok lagi. 3-4 menit teman nong. Lama kali nambah lagi dia. Jangan lama-lama. Tak perlu lama di situ ya. Kemudian kata Rasulullah, atau sebaliknya, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga sebaliknya kata Nabi, sore beriman kepada Allah, pulang kerja. Ini hari apa? Hari Ahad ya, hari Minggu. Anak sekarang bilang hari Minggu, dulu kita menyebutnya Ahad. Dulu kita tidak tahu Minggu, Pak, taunya Ahad. Kemarin sore dapat gajian. Ini kelihatan dapat gajian ini. Senang hatinya, syukur alhamdulillah dapat gaji ya Allah. Malam Minggu tadi malam habis semuanya. Pusing semuanya. Masya Allah, Senin kerja lagi ini ya Allah. Capek lagi saya. Maka pada saat itu yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Tidak segan-segan, tanpa sungkan, tanpa punya rasa malu, mereka menjual agamanya dengan harta dunia yang murah. Na'udzubillahi min dzalik. Menjual agama itu artinya menjual keyakinannya, menjual imannya. Harga dunia ini murah. Punya uang berapa sih di dunia ini? Dan bertahan berapa lama sih uang kita? Dunia ini hanya kebutuhan saat ini, tapi akhirat adalah tujuan kita. Ada orang yang mengeluh sama suaminya gara-gara gajinya sedikit. Bukan gaji kita itu yang mencukupkan kita. Kalau kita ikhlas kepada pemberian Allah, kita cukup. Tapi kalau kita tidak ikhlas atas pemberian Allah, tidak akan pernah cukup. Rezeki yang Allah berikan kepada kita sebenarnya cukup. Yang membuat tidak cukup itu karena kurang syukur. Dalam hal dunia, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, lihatlah kepada orang yang di bawahmu. Tapi persoalan akhirat, lihatlah kepada orang yang di atasmu. Jangan dibalik. Ini persoalan dunia ngelihat ke atas. Ya Allah, dari mana dia punya duit beli mobil ya? Allah, wah, rumah dia baru kemarin dibangun lagi dia. Sakit hati kita dibuatnya. Nengok kawan sebelah beli sepeda motor baru, menggigil badan. Alamak, tetangga sebelahku beli mobil baru, beli motor baru. Ya Allah. Kalau persoalan dunia, kata Ibnu Hajar, jangan ngelihat ke atas, ngelihat ke bawah. Hari ini kita bisa makan nyaman. Kata orang makan lauk tongkol segala apa nyaman gitu. Alhamdulillah makan lauk tongkol hari ini ya Allah. Tetangga kita belum tentu pagi ini makan. Makannya nanti siang. Karena masih cari dulu pagi-pagi. Kita di meja makanan kita sudah penuh. Masih nanya lagi, apa yang kurang nih? Ditengok semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 butik sudah. Mak minta jengkol mak. Kalau persoalan dunia sebaiknya kau melihat ke bawah. Di bawahmu itu masih ada yang lebih miskin darimu. Sahabat Rasulullah Muhammad SAW ada yang namanya Ahlus Suffah. Siapa Ahlus Suffah? Sahabat Rasulullah yang tidak punya dapur. Saudara punya dapur enggak? Punya dapur. Aneh punya rumah enggak punya dapur ya. Siapa mereka yang tidak punya dapur? Siapa Ahlus Suffah? Ahlus Suffah ini adalah sahabat Rasulullah yang tinggalnya, yang hidupnya di sekitar emperan masjid. Karena tidak punya rumah. Cuma sebagian menyebutnya orang yang tidak punya dapur. Sebagai isyarah atau sindiran. Kalau orang itu enggak punya rumah pasti tidak punya dapur. Siapa mereka yang tidak punya dapur? Salah satu di antaranya adalah Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Abu Ayyub Al-Ansari, yang memang tidak punya rumah.
tentu tidak punya dapur. Yang makannya tiap hari selalu berpindah-pindah ke rumah sahabat yang lain. Sahabat yang lain kalau ngelihat saudaranya yang lain yang tidak punya rumah, ngajak, yuk hari ini kamu bagian di rumah. Besoknya dipanggil lagi sama sahabat yang satu, oh besok kamu di rumah saya. Besoknya dipanggil lagi. Sahabat yang lain, di antara sahabat ini saling ngajak ke rumahnya. Pagi ini kamu jangan masak ya, pagi ini kamu ke rumah. Nah, siapa tahu ada jamaah Palestina, ada? Hah? Ada. Sering-seringlah ngajak makan ke rumah ya. Insya Allah kawan sebelah kenyang, yang sebelahnya lapar. Kesenangan sahabat Rasulullah SAW adalah mengajak sahabat yang lain, yuk ke rumah. Walaupun itu hanya segelas air. Ada nggak kira-kira kita diundang teman, saudara besok pagi ke rumah ya? Sukalah kita datang ke rumah. Tahu-taunya bukan dikasih makan, air putih ya. Kira-kira kita balik marah enggak? Mau gitu dibuat. Masya Allah, aku nunggulah keluar makan. Oh baik putih. Sahabat itu tidak begitu. Jadi ketika kita ikhlas beragama, raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sahabat itu ketika ridha Islam menjadi agamanya, apapun yang dilakukan oleh Rasul Muhammad SAW, kuncinya para sahabat adalah ikhlas di dalam beragama ini. Wa akhlasa dinahumul ladzi irtadah. Jadi ketika sahabat itu beragama, menjadi seorang muslim, mereka ikhlas beragama dan ridha. Dan ridha terhadap apapun yang terjadi. Jadi maka kata Nabi Muhammad SAW kembali kepada yang tadi, hati-hati kita ini. Pagi kita beriman, jangan sampai kemudian sorenya naudzubillahi min dzalik wal a'yadzubillah, jangan sampai kemudian sorenya menjadi orang yang kafir kepada Allah. Kafir itu bukan berarti kita datang ke tempat sesembahan mereka. Bukan itu saja, tapi mengingkari nikmat Allah. Coba kita pagi ini kita sudah bisa bernafas dengan lega. Kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah. Alhamdulillah pagi ini saya masih hidup ya Allah. Alhamdulillah pagi ini saya masih bisa menghirup udara segar ya Allah. Belum lagi habis dari sini, alhamdulillah ya Allah bisa minum kopi pagi ini ya Allah. Ternyata tetangga sebelah saya kemarin udah innalillah ya Allah. Habis sholat innalillah. Ketika Allah memberikan nikmat besar kepada kita, ikhlaslah ketika nikmat itu turun kepada kita. Ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, ikhlaslah dalam nikmat. Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, ikhlaslah dalam ujian. Ada ketika orang diberikan nikmat besar dia bersyukur, tapi ketika Allah menurunkan ujian dia menjadi kufur kepada Allah. Dalam ujian hidup manusia beriman itu akan banyak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian mencari ampunan dari Allah. Kalau dosa kita pagi ini sebesar kapal, maka ampunan Allah itu sebesar lautan. Kalau dosa kita pagi hari ini sebesar gunung, maka ampunan Allah melebihi luasnya bumi. Tidak ada dosa manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah, kecuali memang dianya tidak mau taubat sama Allah. Coba manusia mana pagi ini yang bersih semuanya? Tidak ada yang bersih. Yang dihitung oleh Allah itu bukan hanya hari ini, bukan kemarin, bukan hari ini, tapi nanti ke depan. Kalau seandainya Allah tidak menutupi aib maksiat kita, kalau Allah tidak menutupi aib kita masing-masing, tidak mungkin kita duduk bersama. Kalau Allah tidak menutupi aib kita, tidak mungkin saya duduk bersama saudara-saudara. Dan tidak mungkin saudara mau melihat saya. Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih menutup rahasia kita masing-masing. Ketika Allah menutup aib kita masing-masing, jangan pernah membuka aib saudara kita yang lain. Tutupi kalau perlu. Kalau kita ini kan gampang suka nguping. Si fulan bin fulan kemarin begini-begini. Iya ke? Benar lah sikit. Memang iya macam itu orangnya. Tutup. Kalau ada saudara kita yang lain sedang bergunjing, ada saudara kita yang membicarakan saudara kita yang lain, kalau perlu tutup telinga kita. Atau kita seandainya kita khawatir kita ikut pada pembicaraan mereka, tinggalkan majelis itu. Kalau kita ikhlas kepada agama Allah,
Karena Islam mengajarkan bagaimana kita menutupi aib saudara kita yang lain. Ikhlas itu bukan hanya ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, tapi ikhlas ketika menjauhkan diri kita dari hal yang dilarang oleh Allah. Ada kalanya kita ikhlas dalam sholat, tapi tidak ikhlas dalam kehidupan. Saya senang tadi yang azan itu suaranya agak ngebentak sedikit. Kalau perlu subuh-subuh memang harus bentak-bentak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, siapa ini? Jadi kalau sholat subuh udah ngantuk di rumah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makin ngantuk enggak? Makin ngantuk. Maka kalau perlu azan macam tadi ya, bentak-bentak dikit boleh lah. Biar orang yang ngantuk jadi bangun. Masya Allah, azannya garang sekali ini. Tapi ikhlas ya Allah, saya ikhlas melakukan ini ya Allah. Oleh karenanya, maka ikhlas itu adalah amal ketika kita terbebas dari prasangka-prasangka dalam hati. Jangan-jangan saya ini beramal pengen dipuji oleh manusia, tinggalkan itu. Tapi kita juga harus berusaha jangan sampai tidak berbuat baik hanya karena takut dipuji orang. Sedekah. Soal ikhlas itu nanti. Nunggu ikhlas kapan? Lagi duduk di warung kopi, ada temannya lewat. Oh, sini kopi. Kalau perlu satu warung kopi dibayar semua. Besok diundang lagi. Besok ngopi lagi ya. Mumpung duit saya masih banyak. Kapan kita nunggu ikhlas? Kalau kita nunggu ikhlas, insya Allah nggak ada yang berbuat. Oleh karenanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka balasan bagi orang-orang yang segera menerima ampunan Allah itu, Allah menjanjikan wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kalau kalian sudah mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah akan menjanjikan surga. Luasnya surga itu melebihi luasnya langit dan bumi. Bahkan sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, surga apakah yang pantas bagiku ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, surga yang pantas bagimu itu melebihi luasnya langit dan bumi, dan kau akan punya rumah lantainya 100. Di dunia ini belum ada Pak orang punya rumah lantainya 100. Bukan lantai rumahnya Pak, rumahnya tinggi 100. Bingung nggak kira-kira? Bingung kan? Jangankan punya rumah lantainya 100 Pak Ustadz, punya rumah lantai 2 aja saya belum punya Pak Ustadz. Tak usah sekarang, nanti tunggu di surga. Kapan tuh Ustaz? Ya cepatnya. Kapan Pak Ustaz? Ya cepat matilah. Nah inilah manfaatnya kita berkumpul, manfaatnya kita di majelis ilmu ini. Saya tidak merasa lebih tahu dari saudara. Saya tidak merasa lebih faham dari saudara. Maka nikmatnya orang berilmu itu adalah Allah mengingatkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu bakal mengangkat derajat manusia, sebagian manusia di antara kalian. Siapa? Orang-orang yang memiliki ilmu apapun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Beberapa derajat, beberapa. Yang membedakan kita berilmu dengan tidak berilmu itu kan ketahuan. Ketahuannya dari mana Ustaz? Ya bisa saudara bedakan sendirilah. Kalau hal duniawi, kalau orang yang punya ilmu nanti jabatannya direktur. Urusan duniawi, silakan. Mau cari ilmu seperti apapun boleh kata Rasulullah. Mau pekerjaan seperti apapun boleh kata Rasulullah. Yang penting halal. Yang penting halal. Karena hal yang halal, yang manfaat itu akan mendatangkan kebaikan. Walaupun banyak tapi tidak halal, mudarat. Ada orang yang tak sholat Pak Ustaz, tapi dia kaya. Ada orang yang tidak sholat, tapi hartanya berlimpah. Bisnisnya lancar, hartanya di mana-mana. Kalau begitu, kalau saudara mau kaya, ya nggak usah sholat. Tapi ada orang yang sholat Ustaz, ibadahnya rajin, tiap hari ke masjid. Bahkan kadang-kadang tak balik-balik dari masjid Pak Ustaz. Yang tak balik-balik dari masjid itu karena takut ditagih hutang. Karena kalau di masjid itu tak boleh nagih hutang. Mulai besok bapak yang punya hutang, takut ditagih hutang, jangan balik-balik dari masjid. Iya, insya Allah nggak ditagih sama orang. Ditanya sama bininya, bapak mana Bu? Lagi di masjid. Wah, tak berani aku nih. Jadi begini, ada orang yang mengatakan, untuk apa saya sholat kemudian sementara setelah sholat saya miskin? Sholatmu itu bukan untuk menukar hartamu.
Sholat itu bukan voucher. Ada orang yang ngeluh gara-gara sholat. Ada nggak orang sholat itu pulang dari sholat kemudian kaya? Ada. Pulang dari masjid tiba-tiba kaya mendadak? Ada? Nggak ada. Tetapi pertanyaannya, ada nggak orang miskin gara-gara sedekah? Mana qasat sadaqatu mim malin. Kata Rasulullah, tidak mungkin harta orang itu berkurang gara-gara sedekah. Maka ketika kita ikhlas salat, kita ikhlas dalam sedekah, Allah nambahin, tapi caranya Allah, bukan cara kita. Kalau kita habis salat langsung kaya, seluruh manusia ini salat semua, Pak. Bahkan yang merangkak sekalipun dia paling depan. Kalau memang manusia itu habis sholat langsung Allah kasih uang, atau habis sholat Allah kasih voucher, ya banyak-banyak lah, voucher listrik lah. Habis sholat voucher listrik 50.000, semuanya sholat. Kenapa orang itu tidak sholat? Bisa dipastikan dalam pikiran saya, karena kita sholat, habis sholat tidak langsung nerima pahala dari Allah. Sementara manusia ini habis beribadah pengennya langsung dapat pahala. Dia tidak mikir dosanya. Dosanya kita sama Allah sudah berapa ini? Tidak cukup sholat kita untuk menebus sholat kita. Untuk menebus dosa kita, sholat kita tidak cukup. Maka sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, yakin itu belum cukup untuk menutupi kesalahan kita kepada Allah. Yang dapat menutupi kesalahan dan dosa kita kepada Allah hanya rahmat dan kasih sayang dari Allah semata. Ada satu riwayat mengatakan begini, ada orang masuk surga, protes dia. Udah masuk surga protes. Nanya sama malaikat, malaikat, iya kenapa? Saya ini masuk surga gara-gara apa ya? Udah masuk surga laga gitu. Masih mending, ini masuk neraka laga gitu. Oh sebentar, saya tanya kepada Allah. Akhirnya malaikat kembali lagi, nanya kepada Allah, ya Allah, ada hambamu dari komplek perumahan Palestina. Nah, yang mana nih? Kenapa dia? Dia sudah masuk surga ya Allah, tapi masih protes. Masuk surga masih protes bagaimana? Dia tanya sama saya, Allah, gara-gara apa dia masuk surga? Apakah karena sholatnya? Apakah karena zakatnya? Apakah karena hajinya? Apakah karena zikirnya? Apakah karena ibadah yang lain? Apakah karena dia rajin sholat di Al-Aqsa? Baik, sampaikan kepadanya, dia tidak aku masukkan surga gara-gara itu semua, tapi aku masukkan ke dalam surga ini karena rahmatku. Baik, kembali lagi malaikat ke surga, ketemu sama jamaah Palestina ini. Jamaah Palestina. Jamaah Al-Aqsa. Iya malaikat, kenapa? Allah sudah menjawab pertanyaanmu. Engkau masuk surga ini bukan karena salatmu yang rajin ke Masjid Al-Aqsa. Engkau masuk ke dalam surga ini bukan karena ibadahmu yang banyak, bukan karena zakatmu yang berlimpah, bukan karena zikirmu yang tak putus-putus. Lantas, engkau masuk surga ini kata Allah karena rahmat Allah. Oh, tak bisa. Aneh pula kata malaikat. Jadi maumu apa? Mauku begini saja, salatku timbang dulu. Apa ge? Amal ibadahku timbang dulu biar aku tahu berapa nilainya. Bingung malaikat, kurang aja kali orang ini. Udah balik lagi menghadap kepada Allah. Allah jawab, baik, timbang seluruh amalnya sekaligus sama dosanya. Nah, tahu rasa kau. Setelah itu ditimbang, sholatnya ditimbang, amal seluruh perbuatannya ditimbang. Akhirnya kata Allah, bagaimana amalnya sudah ditimbang? Sudah ya Allah, kata malaikat. Ambilkan bulu matanya satu. Ambilkan bulu mata. Amalnya yang banyak itu ditimbang sama bulu mata, kalah amalnya. Ini apa nih malaikat, kata dia. Ini amal kau ya. Ini amalnya awak. Yang ini, ini bulu mata awak. Yang Allah kasihkan awak. Allah ambilkan bulu mata satu,
kalah amalnya. Bagaimana? Sudah kamu lihat amalmu? Ya Allah, jadi macam mana saya ni? Tak bisa masuk surga? Tak bisa. Coba balik. Tak bisa coba balik ya. Ternyata amal perbuatan kita sebanyak apapun kalah dibandingkan dengan rahmat Allah berupa sebiji bulu mata. Cobalah kita hidup tak pakai bulu mata. Macam mana rasanya? Macam mana? Pernah coba? Balik dari sini boleh cabut semua bulu matanya. Rahmat Allah itu besar. Karena dalam hadis qudsi Allah mengingatkan, inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya rahmat dan kasih sayangku, kata Allah, melebihi kemarahanku. Kalau Allah betul-betul marah sama kita, habis bumi ini dari dulu. Kalau Allah betul-betul marah, habis Tanjung apa nih? Tanjung apa nih? Tanjung Raya ini kah? Tanjung Tengah lah, ini di tengah ini Raya sama Ulu nih. Kalau Allah betul-betul murka sama kita, habis kita semuanya dari dulu. Tapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya masih ngasih waktu dan kesempatan. Tak apa-apalah hari ini kau bermaksiat, aku masih tunggu sore, siapa tahu sore engkau bertaubat, kata Allah. Sore bermaksiat, Allah tunggu siapa tahu pagi bertaubat. Paginya berbuat maksiat, malam kita datang kepada Allah. Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang banyak dosa. Ya Allah, aku banyak maksiat. Ya Allah, amal aku tidak punya. Ya Allah, tapi kesalahan yang aku punya. Malam-malam kita sujud sama Allah. Allah terima, ya fulan bin fulan, karena engkau ikhlas kepadaku, bertaubat kepadaku, maka aku pun lebih ikhlas kepadamu. Allah ampuni dosa. Pagi-pagi datang kawan. Kawan, macam mana bisnes kita? Oh, tak boleh kawan, ini bisnes tak baik, ini bisnes haram. Haram tu kok sikit, ini banyak ni kawan. Berapa? 100. Jadilah, tak apa-apa. Taubat lagi sama Allah. Ya Allah, tadi pagi aku lupa. Ya Allah, ada kawan aku ngajak ngopi. Ya Allah, awalnya aku tak suka. Ya Allah, aku tengok besar. Ya Allah, lumayanlah buat sebulan, ikut pula aku. Ya Allah, taubat lagi, Allah terima lagi. Udah malam-malam taubat, besok siang ada kawan lagi nelpon, kawan mana lagi ni, ada can besar. Tak boleh kawan, tadi malam aku dah taubat, itu haram. Kawan, bila lagi ada kesempatan? Oh iyalah, malamnya taubat lagi kepada Allah. Allah masih memberikan ridha selagi kita masih mau bertaubat kepada Allah. Yang penting di dalam taubat kita meminta kepada Allah, ya Allah, istiqomahkanlah aku dalam taubat. Jangan lagi engkau kembalikan aku kepada perbuatan yang tak baik. Ya Allah, aku sudah tidak mau lagi kembali kepada perbuatan maksiat yang engkau larang. Ya Allah, itu berat. Tapi sebesar-besar apapun dosa kita, yang penting kita mau istiqomah datang ke masjid, bertaubat lagi kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Maka kita niatkan dalam hati, ikhlas hak semata-mata karena Allah. Maka sebesar apapun dosa kita kepada Allah, Allah pasti akan memberikan ampunan kepada kita, dan Allah pasti akan menuntun kita dalam kebenaran. Para jamaah sekalian, para ikhwan, saudara-saudaraku, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, setiap kita mau sholat subuh itu pasti berat. Berat enggak kita datang ke sini? Berat. Paling nyaman tarik apa Pak? Selimut. Pagi sebelahnya ada selimut lagi. Paling nyaman nih gitu kan. Jadi setan bisik-bisik, jangan ke masjid. Masjid itu dingin, hujan lagi. Cobalah ke sini nih, hangat kan? Datang lagi setan ngencingkan telinga kita. Makin lelap kita dibuatnya. Ada lagi kata Rasulullah, orang yang tidak mau sholat subuh. Mudah-mudahan di luar tidak dengar ya. Kalau di luar dengar habis saya dibuatnya nih. Kata Rasulullah, orang yang semakin tidak sholat subuh itu
Ketahuilah oleh kalian, kata Rasulullah, dia sedang diberikan selimut oleh syaitan dan selimutnya terbuat dari kulit babi. Pantaslah nyaman, kata kawan. Makin lelap kita dibuatnya. Ada seorang pemuda. Berapa menit lagi waktu saya ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama ya Pak ya. Bapak nampak ngantuk ini. Nak ngopi ya? Bismillah. Ada seorang pemuda yang ikhlas. Seorang pemuda yang ikhlas, malam gelap gulita, subuh-subuh dia datang ke masjid. Gelap gulita. Ternyata di tikungan ditunggu sama setan. Dibuat jatuh sama setan. Kotor semua badan dia. Baju dia kotor. Pulang lagi ke rumahnya, ganti baju. Setan ini bingung. Kok ada ya anak muda? Sudah aku jatuhkan di tikungan, badannya kotor, balik lagi dia ganti baju. Balik lagi. Yang kedua kali dibikin jatuh lagi sama setan. Kotor lagi bajunya. Dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah, jatuh lagi saya ini. Balik lagi dia ke rumahnya, ganti baju lagi. Setan bingung. Mau diapain dia? Akhirnya setan bantu dia. Setan bawakan lampu. Anak muda, kamu mau kemana? Aku mau ke masjid Pak, katanya. Dia tidak tahu kalau itu setan. Oh iya kalau gitu. Aku tengok kau dari tadi bolak-balik, kata setan. Padahal setan yang buat. Setan kan suka gitu kan Pak. Suka pura-pura tak tahu, padahal dia yang buat. Sama dengan kita waktu nyakitkan kawan. Kawan dah sakit, kita pura-pura datang. Ngapa pula kawan? Kata, aku sakit nih. Oh iya, padahal dia pula yang buat. Jadi kata setan, sudahlah, daripada kau jatuh, aku antarkan kau ke masjid. Ya, baik pula setan yang antar dia ke masjid. Bawakan lampu. Sampai di pintu masjid, setan dipanggil dia, ya anak muda sini ya. Iya Pak, ada apa Pak? Oh iya saya lupa Pak, terima kasih ya Bapak udah ngantarkan saya. Gara-gara Bapak nih, aku nyampe ke masjid. Ngapa kau tak masuk Pak? Sekalian sholat subuh. Kau tahu ndak anak muda aku nih setan, katanya. Hah? Masya Allah, ngapa pula setan jadi baik? Aku bukan baik, kata setan. Aku ni kesal dengan kau. Ngapa pula Bapak kesal jadi antara aku? Gini anak muda, aku nak cerita sebentar ya, kata. Yang bikin kau jatuh tu aku tadi. Oh, makasih ya Pak ya, dah bikin aku jatuh, kata. Itulah yang buat aku marahkan kau, kata. Udah aku bikin jatuh, kau terima kasih dengan aku. Nah ketika kau jatuh anak muda di tikungan tadi, ketika engkau jatuh di tikungan tadi dan kau kembali lagi pulang ke rumahmu mengganti pakaianmu, pada saat itu Allah mengampuni dosa kedua orang tuamu. Balik lagi kau, aku jatuhkan lagi. Aku berharap kau tak datang ke masjid. Rupa kau balik lagi, ganti baju, balik lagi ke masjid. Pada saat itu Allah mengampuni dosa tetanggamu yang tidak sholat di masjid. Maka aku berpikir, kalau sampai jatuh, bolak-balik jatuh, habis orang seluruh dunia ini diampuni gara-gara kau. Maka aku antarkan kau ke sini, takut jatuh lagi. Jadi kalau besok ada yang jatuh, pura-pura jatuh tak apa-apa Pak ya. Hanya gara-gara jatuh, kemudian dia mengganti bajunya, Allah ampuni dosa kedua orang tuanya. Jatuh lagi balik, tetangganya yang tak mau sholat subuh ke masjid diampuni. Jadi kata setan, kalau sampai kau tak aku jatuhkan, habis seluruh manusia diampuni dosanya oleh Allah. Maka insya Allah gara-gara kita yang sholat subuh ini, mudah-mudahan orang tua kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, anak kita dan saudara-saudara kita, bahkan tetangga kita dan kaum muslimin, dosanya diampuni oleh Allah gara-gara kita mau sholat subuh ke masjid. Perbaiki solatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki solat subuhmu, maka Allah akan memperbaiki rezekimu. Beda memang. Kita tidak harus berbangga kepada manusia yang lain. Cukup kita bersyukur kepada Allah. Yang membedakan orang yang solat subuh dengan yang tidak solat subuh nampak. Tengok, orang solat subuh wajahnya cerah. Cerah semua. Yang tak solat subuh nanti tengok. Pegang muka kawan tu.
Tak solat subuh kau ya? Tapi jangan gitu Pak ya. Cukup tengok, oh nampak orang ni tak solat subuh. Tahu dari mana? Jam 7 baru bangun. Oh iya. Maka yang menampakkan kita itu nanti Allah di hari kiamat. Cahaya orang yang solat subuh itu ditanya oleh malaikat, itu siapa wajahnya bersinar sekali? Apakah dia seorang nabi? Apakah dia seorang wali Allah? Apakah dia orang yang begitu dekat kepada Allah? Dikira oleh malaikat yang lain orang yang wajahnya paling bercahaya itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Dikirain dia adalah para nabi atau rasul. Ternyata dijawab oleh malaikat, bukan. Orang wajahnya yang paling cerah hari ini, di saat wajah yang lain sedang tertunduk muram di hadapan Allah, dia adalah orang yang selalu salat subuh dan istiqamah salat subuh. Lebih-lebih kita istiqamah salat subuh di masjid. Mudah-mudahan kelak kita bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan pagi ini mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada tak apa-apa ya. Karena saya pun dah ngantuk dah Pak sebenarnya ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah di dalam beribadah, istiqamah dalam salat, istiqamah dalam sedekah, istiqamah di dalam beramal dan berbuat baik, dan istiqamah dalam meninggalkan maksiat, dan istiqamah dalam setiap majlis yang diadakan oleh Masjid Al-Aqsa, istiqamah salat subuh, istiqamah salat 5 waktu, dan ada kajian setiap malam apa di sini? Malam Selasa ya, malam Selasa kajian fikih ya. Ya, itu perlu Pak. Jangan sampai kita tak tahu. Karena kalau solat kita tak tahu syarat dan rukun, tidak tahu sahnya, tidak tahu batalnya, itu bahaya. Ya, jangan pula nanti kita tak tahu bagaimana caranya solat yang baik, solat yang benar, malah kemudian kita keliru. Mudah-mudahan istiqomah, dan nanti katanya ada majlis lagi, majlis solawatan ya. Mudah-mudahan anak-anak kita juga dijadikan anak yang salih, istri kita dijadikan wanita solihah, rezeki kita jadi rezeki yang halal, yang manfaat dari dunia dan akhirat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin rasulik wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ya alimus sirri wa akhfa, 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اجعلنا ممن قرأ القرآن وارتقى به في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزجل به في النار. يا حي يا قيوم نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك يا الله، وبنور رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من الآمنين. اللهم اجعلنا وإياهم من المسلمين المتقين العابدين المتوكلين. اللهم استقم لنا يا الله، اللهم استقم لنا، اللهم استقم لنا على دينك الإسلام والإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بك أسبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النصور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.